Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Karena di sini kaum Kristen disebut sebagai yang terdekat dalam persahabatan dengan kaum muslimin, maka surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 51 tidak bisa digeneralisasikan. Artinya dengan kalimat kaum muslimin tidak boleh mengambil kaum Kristen sebagai sahabat. Lantas bagaimana dengan kaum Yahudi? Ayat-ayat permulaan surat Al-Maidah surat nomor 5 menceritakan liku-liku sejarah kaum Yahudi. Diriwayatkan Allah telah membuat perjanjian dengan mereka, tetapi mereka melanggar perjanjian itu dengan cara mengabaikan Taurat. Surat Al-Maidah ayatnya 52 yang diturunkan sebagai petunjuk dan pelita bagi mereka. Surat Al-Maidah ayatnya 44. Kendati demikian, meski mereka menentang Tuhan, tetapi Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, kamu akan selalu menemukan pengkhianatan di kalangan mereka, kecuali dari sebagian kecil mereka, maka maafkanlah dan ampunilah mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Al-Maidah surat 5 ayatnya 13. Tidaklah mungkin Quran suci mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Sementara pada kesempatan yang sama di dalam surat yang sama memerintahkan mereka untuk memaafkan dan mengampuni kaum Yahudi seandainya melakukan pengkhianatan. Ayat di atas, yaitu surat 5 ayat 13, bukanlah satu-satunya ayat yang menyuruh kaum muslimin untuk memaafkan kaum Yahudi dan juga kaum Kristen. Di ayat yang lain kita bisa menemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, banyak kaum ahli kitab menghendaki agar mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, karena rasa dengki di dalam diri mereka setelah kebenaran menjadi nyata bagi mereka. Tetapi maafkanlah dan ampunilah sampai Allah melaksanakan perintahnya. Surat Al-Baqarah ayat 109. Kita sampai Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi lagi, kata sampai Allah melaksanakan perintahnya di akhir ayat itu tadi menubuatkan bahwa kemenangan Islam akan tercapai pada masa di mana kaum ahli kitab itu masih berusaha keras untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekafiran.
sehingga mereka akan berhenti dengan sendirinya melakukan usaha itu karena menganggapnya sebagai usaha yang sia-sia belaka. Di banyak ayat lainnya lagi, Quran suci berbicara tentang adanya orang-orang yang baik di antara kaum Yahudi dan kaum Kristen. Antara lain di dalam surat nomor 3 surat Ali Imran ayat 113 sampai dengan ayat 115. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak semuanya sama. Dari antara kaum ahli kitab terdapat orang-orang tulus yang membaca ayat-ayat Allah Ta'ala di malam hari dan bersujud kepadanya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, dan berlomba-lomba di dalam berbuat baik. Dan mereka termasuk orang-orang yang soleh, dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan tidak akan dipungkiri. Surat Ali Imran ayatnya 113 sampai dengan 115. Di lain ayat Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayatnya 75. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara kaum ahli kitab ada orang yang jika kamu percaya kepadanya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara kaum ahli kitab ada orang yang jika kamu percayakan kepadanya tumpuan harta, dia akan mengembalikannya kepada kamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu terus menagihnya. Surat nomor 3 surat Ali Imran ayatnya 75. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.